aktifkan kamera, aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Sindang Karya 1, yaitu Ibu Ratih Kurnia Sari, pada hari ini yaitu Dr. Padma Syahbanu STP, yang kami hormati Ketua KKN Sindang Karya 1, Saudara Kedwi Waladi Sobati, dan tak lupa juga yang kami banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan webinar Gizi, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar Gizi dengan mengusung tema edukasi gizi pangan fungsional berbasis pangan lokal Karawang, yang dipersembahkan oleh mahasiswa KKN Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2023, kelompok Sindang Karya 1. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Putri Nancy selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar Gizi pada hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sesi dokumentasi, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pembacaan tata tertib webinar, yang keenam pengisian pretest, yang ketujuh pemaparan materi oleh Ibu Dr. Padma Syahbanu STP dengan judul Edukasi Gizi Pangan Fungsional Karawang. Yang selanjutnya yaitu pengisian post-test, yang selanjutnya sesi dokumentasi, yang selanjutnya doa penutup, dan yang terakhir penutupan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dimohon mengaktifkan kamera. Oke, semuanya. Buat teman-teman yang Terima belum, kasih untuk para ya, buat teman-teman yang belum on cam, boleh ditunggu di on cam dulu. Kita dokumentasi dulu, tunjukkan wajah cantik dan gantengnya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Untuk slide berikutnya, semuanya tetap gaya ya, karena kita nggak tahu ada di slide berapa, jadi semuanya tetap pose 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk para hadirin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh dosen pembimbing lapangan KKN Sindang Karya 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih Kurniasari, SGZ MGZ. Kepada Ibu Ratih dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Putri. Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua peserta yang hadir, kepada Dr. Fatma yang berkenan sharing ilmunya ya mengenai pemanfaatan pangan lokal, dan seluruh tim panitia ya yang di sini adalah mahasiswa KKN Desa Sindang Karya 1. Kalau saya boleh menyinggung sedikit sebelum nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Fatma. Jadi pangan itu apa sih? Pangan itu adalah seluruh sumber hayati ya yang bisa kita konsumsi, baik itu dari pertanian, perkebunan, perairan, maupun dari peternakan gitu ya, baik yang sudah siap dikonsumsi maupun yang bahan mentah. Kalau pangan lokal sendiri itu apa? Pangan lokal itu adalah pangan yang menjadi ciri khas ya dari sumber daya di daerah tersebut gitu ya. Jadi kita ingin meningkatkan pemanfaatan pangan lokal khususnya di kota kita tercinta ya, yang biasanya hanya dikenal dengan lumbung padi. Jadi yang dikenalnya biasanya hanya berasnya saja. Padahal di balik itu banyak pangan-pangan lokal yang masih banyak pemanfaatannya belum maksimal di Karawang. Jadi nanti kita akan ngebahas lebih lanjut yang akan diberikan ilmunya oleh Dr. Fatma yang merupakan salah satu dosen paling muda ya. Oh, ada lagi satu lagi dosen yang termuda di S1 Gizi Unsika gitu ya, yang sudah doktor di usianya yang belia ya. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Semoga hadirin yang hadir pada webinar kali ini, walaupun kita sharing ilmunya secara maya atau secara daring,
Semoga dapat mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa diaplikasikan, mudah-mudahan bisa membentuk UMKM baru dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada di Karawang ini. Baik, itu saja Mbak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih. Dan sambutan yang kedua yaitu oleh Ketua KKN Sindang Karya 1 yang akan disampaikan oleh Saudara Kedwi Waladi Sobari. Kepada Saudara Kedwi dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Master of Ceremony. Izin masuk. Suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wabina nasta'in nama ba'du. Kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dosen bimbingan lapangan dari KKN Unsika Desa Sindang Karya 2023, yakni Ibu Rati Kurniasari SGT MGZ, serta tentunya pemateri kita pada hari ini, yakni Dr. Fatma Syabanu, STP. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, para peserta webinar, yang mana telah bisa hadir dan mengikuti webinar kali ini. Saya rasa tentunya dari kami, kelompok KKN Desa Sindang Karya 2023 masih banyak kekurangan dalam menjalani webinar kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang manfaat, yang mana yang bisa mendongkrak bahan pangan lokal tentunya, khususnya di wilayah Karawang untuk menjadi bahan pangan fungsional yang bisa bermanfaat untuk semua. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dengan seksama, mari kita ikuti dengan baik webinar kali ini, dan semoga apa yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mungkin itu saya sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga ilmu manfaat. Wallahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Kedwi. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib webinar gizi pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Yang ketiga, pada saat pemateri berbicara, mikrofon diharapkan di mute. Yang keempat, selama kegiatan virtual, dimohon kepada peserta video kamera Zoom-nya agar diaktifkan dan menggunakan virtual background yang sudah panitia sediakan. Yang kelima, pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Yang keenam, peserta dapat mengisi daftar hadir melalui link yang di-share di kolom chat. Dan yang terakhir, sopan dan tertib dalam mengikuti webinar sampai selesai. Acara selanjutnya yaitu pengisian pretest. Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk mengisi link pretest yang telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan pada grup chat WhatsApp. Untuk pengisian pretest, peserta diberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab pretest tersebut.
Pengisian pretest telah selesai. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi yang akan dilanjutkan diskusi dan sesi tanya-jawab oleh Ibu Dr. Fatma Syahbanu STP. Kegiatan penyampaian materi ini akan dipandu langsung oleh Saudari Ike Sri Rahayu sebagai moderator. Kepada Saudari Ike, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Putri selaku Master of Ceremony. Semua selamat pagi, saya Ike Sri Rahayu yang akan memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Webinar kita hari ini bertemakan edukasi gizi pangan fungsional berbasis pangan lokal Karawang, di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan paparan dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Nah, untuk mengenal materi kita hari ini, izinkan saya untuk membaca CV dari beliau. Oke, kepada operator mungkin boleh dibantu untuk share screen CV-nya. Nah, Banu Sarjana Teknologi Pangan, beliau telah menempuh pendidikan sampai S3 di IPB University. Saat ini, pemateri kita hari ini adalah dosen program studi gizi Unsika, sekaligus sering menjadi pemateri di webinar-webinar. Dan bisa kita lihat bersama, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan beliau. Nah, selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita hari ini yang sudah ada di Zoom. Selamat pagi. Kabarnya? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Teh Ike? Halo? Halo Teh Ike, apakah suara saya terdengar? Khawatir di sini sinyalnya jelek di lab Unsika. Terdengar jelas, Ibu. Oke, baik. Terdengar, Bu. Soalnya Teh Ike suaranya kadang ada, kadang enggak. Jadi khawatir di sayanya, ya sinyalnya jelek. Terdengar jelas, Ibu. Nah, baik. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu acara inti, saya ingin menginformasikan bahwa setelah pemaparan materi ini, akan ada sesi tanya-jawab selama 15 menit. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung ditulis melalui chat Zoom dengan format nama, underscore asal, dan pertanyaan. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Bu Fatma untuk memaparkan materinya kita hari ini, Bu. Dipersilahkan. Baik. Untuk pemapar itu share screen-nya dari pihak operator atau dari saya, Teh Ike? Oke, sudah ini izin. Boleh dari operator atau boleh dari operator saja mungkin ya, Bu? Operator saja deh, biar nanti next gitu aja ya. Iya. Baik. Baik, Ibu. Baik, ya. Kita langsung mulai aja ya, Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kepada Teh Ike selaku moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Yang saya hormati Ibu Rati selaku Ketua DPL, dan yang saya banggakan teman-teman atau peserta yang hadir dalam webinar pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pagi ini saya akan menyampaikan ya terkait, mungkin kita lebih tepatnya kita sharing, berdiskusi, mungkin nanti akan lebih banyak sesi diskusi ya harapannya, terkait pangan fungsional berbasis pangan lokal. Itu makanan sehat. Jadi kalian berapa lagi sih? Next. Proker yang belum? Nah, di berikut outline yang akan saya sampaikan ya terkait yang pertama, apa sih itu pangan fungsional? Mungkin beberapa peserta di sini masih ada yang belum perbedaan pangan fungsional ini apa sih dengan pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang kedua terkait sumber dan manfaat pangan nasional, dan yang ketiga terkait skenario atau implementasi, bagaimana sih implementasi pangan fungsional saat ini. Boleh di selanjutnya. Oke, selanjutnya.
Oke. Nah, apa sih itu terkait pangan fungsional ya? Pangan fungsional sendiri ini merupakan pangan yang memang secara alami atau dia telah melalui suatu proses pengolahan. Nah, di sini ada kata kunci ya, kata kunci alamiah. Alamiah itu artinya pangan tersebut masih berbaku bahan alami yang belum mengalami proses pengolahan. Contohnya apa? Seperti buah-buahan segar, seperti sayur-sayuran segar, seperti itu. Maupun yang telah melalui proses pengolahan. Maksudnya proses pengolahan ini baik itu pengolahannya sederhana maupun yang kompleks. Yang sederhana seperti fermentasi ya teman-teman. Seperti susu difermentasi menjadi yogurt, seperti itu udah masuk ke dalam pangan olahan. Nah, jadi pangan fungsional di sini mencakup pangan alamiah maupun pangan yang telah melalui proses pengolahan, di mana di dalam produk pangan tersebut itu mengandung satu atau lebih komponen. Komponen apa? Komponen aktif. Komponen bioaktif. Apa sih itu komponen aktif atau komponen bioaktif? Jadi merupakan suatu senyawa yang memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh si inang. Nah, si inangnya ini dalam artian yaitu tubuh manusia, seperti itu ya. Yang berdasarkan kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah juga merupakan kata kunci dalam pangan fungsional. Karena ketika kita ingin mengklaim produk yang kita hasilkan sebagai pangan fungsional, itu harus melewati bukti-bukti empiris melalui riset, melalui analisis. Apakah produk pangan kita ini memang bisa dijadikan atau layak sebagai pangan fungsional. Seperti itu. Ini ada kajian ilmiah. Jadi ketika kita ingin memproduksi suatu produk pangan fungsional, tidak bisa serta-merta kita klaim langsung, oh iya ini pangan fungsional, tapi kita harus melewati beberapa riset, harus melewati beberapa analisis. Dianalisis dulu produk pangan yang telah kita olah, seperti itu. Yang nantinya kita akan memperoleh suatu hasil ya dari riset tersebut, dari analisis tersebut, apakah betul produk pangan yang kita olah, yang kita hasilkan ini memang memiliki fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya, apakah produk pangan yang kita olah, misalnya teman-teman ini mau buat produk es krim atau membuat produk bolu, apakah produk bolu ini tuh nantinya ketika dikonsumsi dapat bersifat sebagai anti hipertensi atau penekanan tekanan darah. Jadi tekanan darahnya itu tidak tinggi ya, anti hipertensi untuk mengatasi tekanan darah yang tinggi. Ataukah nanti apakah produk pangan kita memang terbukti berhasil sebagai produk yang anti diabetes, artinya produk kita aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes ataupun oleh masyarakat yang ingin mencegah terjadinya agar tidak mengalami penyakit diabetes, seperti itu. Jadi melalui riset atau analisis tersebut pada produk pangan nanti akan diketahui hasilnya apakah produk kita ini memiliki fungsi fisiologis, seperti itu. Lalu sebelumnya masih belum. Nah, ini nantinya disajikan. Nah, ketika kita sudah menghasilkan produk pangan ini nantinya disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman. Nah, yang namanya pangan pasti kan harus dimakan, terus kita kunyah dengan gigi, bukan suplemen yang kita isap atau kita telan. Seperti itu. Jadi yang namanya pangan fungsional harus wujudnya itu bentuk pangan, bentuk minuman yang ada wujudnya, wujud makanan yang kita kunyah. Karena apa? Karena ada efek psikologis juga ya ketika kita mengunyah makanan, seperti itu. Lalu juga memiliki karakteristik sensori seperti penampakannya. Penampakannya gimana nih? Apakah bolu yang kita hasilkan penampakannya bantetkah? Atau penampakannya buruk seperti udah dikapangin padahal si bolu tersebut dipenuhi oleh misalnya karena kita banyak menambahkan zat pewarna ya, di mana pewarna alami itu bisa bersifat antioksidan sehingga dapat mempengaruhi
penampakan. Nah, warnanya bagaimana, teksturnya gimana, konsistensi itu atau viskositas seperti yogurt. Yogurt itu kan konsistensi atau viskositas yang diinginkan tuh sifatnya stabil, tidak setengah encer, setengah kental. Dan cita rasa juga dapat diterima oleh konsumen. Jadi pangan fungsional secara whole, secara keseluruhan, selain dia dapat berfungsi, memiliki dampak positif bagi kesehatan, selain dapat memenuhi kebutuhan gizi dasar, dia juga dapat memberikan efek lain seperti anti hipertensi, anti diabetes, seperti anti kanker, terus anti apalagi nih, anti penggumpalan darah, sehingga nantinya tidak ada terhindar dari penyakit stroke seperti itu. Selain itu, pangan tersebut yang memiliki fungsi fisiologis itu juga dapat dikunyah layaknya sebagai makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu, yang terpenting, dia harus dapat diterima oleh konsumen. Karena percuma ketika kita sudah menghasilkan produk pangan yang sehat, tapi ternyata konsumen tidak menyukai karena baunya yang menyimpang, karena teksturnya yang aneh, karena cita rasanya yang pahit atau sangat atau asam atau kecut seperti itu. Jadi cita rasanya juga harus dapat diterima oleh konsumen seperti itu. Jadi pangan fungsional selain memperhatikan efek kesehatan juga memperhatikan efek cita rasa atau yang namanya palatabilitas atau keberterimaan konsumen terhadap produk pangan tersebut. Ya, bisa di next. Nah, ini ya, di mana istilah pangan fungsional ini sebenarnya dirumuskan oleh Badan Organisasi Pangan Dunia, di mana hingga saat ini memang belum ditemukan benang merah atau definisi khusus terkait pangan fungsional tersebut. Namun mereka telah merumuskan secara pakem ya, di mana pangan fungsional ini sudah pasti wujudnya dalam bentuk pangan, terus makanan atau minuman yang bisa kita konsumsi sehari-hari, tapi juga selain dapat memenuhi kebutuhan zat gizi ya, misalnya kayak kita makan nasi uduk, makan nasi goreng, memang kebutuhan zat gizi harian kita terpenuhi, tapi apakah ada efek fisiologis tambahan seperti anti hipertensi, anti diabetes, anti kanker seperti itu? Karena kenapa mereka itu muncul si anti-anti tersebut? Karena adanya kandungan satu atau lebih komponen bioaktif seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini ya, di Jepang, kalau di Jepang itu tuh sudah ada istilahnya mereka foshu. Dimana kalau nanti teman-teman pergi ke Jepang, terus teman-teman melihat produk-produk di supermarket atau hypermart atau di minimarket, kalau ada tanda ini ya di lingkaran merah yang ada tanda orang yang lagi ngangkat tangan, itu tuh logo foshu. Artinya tuh logo kalau misalnya produk pangan tersebut sudah diklaim sebagai pangan fungsional seperti itu. Nah, seperti ini ya, contohnya seperti pangan ini tidak cukup. Mereka berpikir, orang-orang Jepang dulu awalnya berpikir pangan ini tuh tidak hanya cukup asal bergizi dan enak. Karena apa? Karena adanya perubahan lifestyle, karena ada perubahan gaya hidup yang dialami oleh kita ya sebagai masyarakat yang awalnya konsepnya ketika kita sebelum adanya aplikasi GoFood kah atau aplikasi ShopeeFood atau segala macam, kita ketika beli makan kan harus keluar berkeliling, kita lihat, itu artinya kita ketika mencari makan sudah melakukan aktivitas fisik. Namun yang sekarang gaya hidupnya sudah semakin maju karena adanya perkembangan teknologi, jadinya ketika kita ingin makan, maka tinggal pencet lewat aplikasi yang sehingga kitanya tuh kurang aktivitas fisik. Nah, inilah yang kita harus berpikir, para ilmuwan ataupun para pengembang produk inovasi pangan ini, apakah bisa dikembangkan atau diciptakan produk pangan yang memang benar dapat menunjang
kekurangan yang kita alami. Misalnya aktivitas fisik memang harus ya, misalnya kalau kita makanan kita kurang serat atau orang-orang yang tidak menyukai sayuran atau buahan bisa diakalin nggak dengan penambahan prebiotik, misalnya dalam bentuk topping kah, dalam bentuk minuman seperti itu. Ini contohnya minyak ya, di sini ada minyak goreng, minyak yang diklaim sebagai pangan fungsional. Ternyata minyak tersebut ditambahkan suatu yang namanya omega 3. Omega 3 ini merupakan asam lemak ya, asam lemak seperti contohnya DHA. Kalau teman-teman pernah dengar ya di produk susu formula infant itu ada DHA, EPA, di mana DHA, EPA ini tujuannya dapat berfungsi sebagai anti kardiovaskular, seperti dapat berfungsi sebagai anti peradangan atau bisa sebagai mencegah depresi. Nah, jadi itu mereka itu menambahkan, karena di Jepang itu kan tingkat stresnya juga cukup tinggi ya. Ketika mereka gagal di suatu hal, mereka berani untuk melakukan tindakan yang merusak diri mereka ataupun yang dapat berakibat pada kematian. Makanya di produk pangan di Jepang itu memang mereka menambahkan yang namanya senyawa antidepresan. Salah satunya si omega 3 ini ya, dapat mencegah terjadinya depresi seperti itu. Nah, di sini ada ingredient yang bersifat fungsional yang dapat yang memang secara alami terdapat di dalam produk pangan ataupun nantinya bisa kita tambahkan dalam pangan olahan ya. Contohnya seperti vitamin, mineral. Ini uniknya gula alkohol ya, alcoholic sugar. Ketika kita teman-teman mungkin pernah mengkonsumsi permen karet ya, permen karet yang mint yang rasanya itu tuh ada yang namanya, kalau teman-teman baca di labelnya ada namanya xylitol. Xylitol itu tuh gula ol. Nah, gula ol itu gula alkohol. Jadi ketika kita mengkonsumsi permen tersebut, nanti kita tuh tidak mengalami karies, karena mikrobanya itu tidak dapat menjadikan substrat atau tidak dapat menjadikan media pemanis gula ol tersebut untuk berkembang biak, sehingga kita tidak mengalami terjadinya kerusakan gigi seperti itu. Nah, ini termasuk penambahan ingredient untuk menjadikan produk tersebut menjadi produk pangan fungsional. Terus ada namanya peptida bioaktif dan protein. Ini tuh peptida bioaktif ini teman-teman kaya pada tempe. Nah, di sini alhamdulillahnya Indonesia punya produk tempe, di mana produk tempe ini juga produk yang sangat dilirik ya dan diminati oleh bangsa-bangsa asing karena memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Tempe ini memiliki fungsi yang sangat banyak sebagai anti hipertensi, anti kolesterol, anti diabetes, anti kanker pun juga di kandungan peptida bioaktif. Ada peptida bioaktif merupakan suatu senyawa aktif yang terkandung di dalam tempe seperti itu. Dan di tempe ini juga ada vitamin B12-nya ya yang dihasilkan oleh yang namanya Klebsiella pneumonia, di mana vitamin B12 pada tempe Indonesia ini bersifat khas karena tidak ditemukan di produsen yang menghasilkan tempe di luar negeri. Sehingga inilah yang menjadikan daya tarik bangsa-bangsa asing untuk mempelajari kenapa sih tempe Indonesia ini ada vitamin B12-nya seperti itu. Lalu di sini yang lagi booming, yang lagi naik daun ya prebiotik, probiotik, di mana tren market pola pasar prebiotik probiotik itu semakin tahun semakin meningkat. Kenapa? Karena adanya kesadaran masyarakat ya untuk ingin hidup sehat. Pola pikir masyarakat sekarang selain adanya kemajuan teknologi juga ada kemajuan karena teknologi maju, mereka semakin cerdas lah. Bagaimana cara mereka memilih makanan yang sehat? Karena mereka juga ditimpuk stres, juga ditimpuk kerjaan yang banyak, sehingga mewajibkan mereka untuk mengkonsumsi pangan fungsional. Nah, itu salah satunya ada kandungan prebiotik ataupun probiotik. Lalu ada isoflavon. Nah, isoflavon ini juga terkandung di dalam produk tempe. Jadi dapat bertindak sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu kenapa penting? Seperti kita ya, teman-teman seperti mahasiswa yang banyak tugas,
pasti apa-apa nanti stres kan, banyak banget ini tugas. Selesai 1 datang 1000, selesai 2 datang 5000 tugasnya. Nah, itu yang dapat menyebabkan stres. Nah, stresnya ini tuh nantinya dapat menimbulkan radikal bebas tuh nanti di produksi. Nah, kalau teman-teman rajin mengkonsumsi tempe, nah tempe ini tuh ada isoflavon, ada antioksidan. Nah, si antioksidan ini tuh dapat menyerang radikal bebas tersebut. Teman-teman bisa mengasumsikan si isoflavonnya ini sebagai tentara dan radikal bebasnya ini sebagai musuh. Nah, si tentara-tentara ini dapat menyerang musuh-musuh tersebut sehingga tubuh kita akan aman dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini ada teh yang merupakan salah satu contoh pangan fungsional, ada tempe, ada miso, mungkin teman-teman tahu natto ya, natto yang merupakan yang lagi booming ya, kemarin itu lagi booming ya produk natto ini juga produk Jepang yang sama seperti tempe, dia juga memiliki khasiat yang sangat baik sehingga negara-negara lain juga turut memproduksi natto baik dalam bentuk produk pangan utuhnya maupun dalam bentuk suplemen. Lalu ada andaliman yang merupakan rempah-rempahan dari Sumatera Utara, ada buah beris maupun rumput laut. Seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini contoh ya, contoh pangan fungsional yang tersedia di Jepang. Contohnya ya, di Jepang itu ada nih kalau teman-teman lihat sini ada logo Foshu, di mana ada logo orang yang sedang angkat tangan. Di Milo, ya produk Milo cocoa powder ya, di cocoa powdernya Milo-nya ini juga mereka mengklaim si Milo ini sebagai produk pangan fungsional. Jadi itu sepertinya di Jepang itu tuh setiap produk pangan komersil atau olahan tuh ada klaim pangan fungsional. Kenapa? Karena masyarakat Jepang sudah mulai memikirkan hidup sehat karena mereka tahu kehidupan mereka itu yang stres, mereka juga butuh asupan zat gizi selain memang dapat menyokong gizi mereka juga dapat mendapatkan manfaat lain, fungsi fisiologis lain dari pangan yang mereka konsumsi. Lalu di sini teman-teman di gambar sebelah kanan ya, di sini ada soda. Di mana soda itu digadang-gadang ya sebagai minuman yang kurang baik karena tingginya kadar gula. Tapi di Jepang mereka ciptakan suatu inovasi soda yang merupakan minuman fungsional. Nah, ini ada gambar fotonya ya tuh. Jadi itu seperti di Jepang itu tuh kayak mengharuskan, kayak mewajibkan semua produk pangan mereka itu harus pangan fungsional seperti itu. Jadi itu si soda ini tuh dia dapat mengencerkan ya aliran darah, dapat memperlancar aliran darah seperti itu. Memperlancar sirkulasi darah kalau kita lagi mumet, stres ataupun ada sakit tertentu, ketika kita minum soda ini kita sirkulasi darah atau aliran darahnya itu akan berjalan dengan lancar seperti itu. Lalu yang sebelahnya ini ada snack okra, di mana snacknya ini juga kayak kita makan ciki ya, kayak kita makan ciki, kita makan mecin. Nah mereka itu tuh juga menciptakan suatu produk pangan yang sifatnya tuh pangan fungsional. Nah, yang sebelahnya tuh ada bawang bombay yang warna merah tuh. Nah, itu tuh salah satu pangan alami. Nah, ini kan pangan olahan ya. Karena kita tahu yang berdasarkan definisi dari Badan POM, tidak hanya pangan olahan, tapi juga pangan alami. Tapi di pangan si bombay itu tuh, dianya itu cita rasanya itu tidak pedas. Memberikan cita rasa yang unik. Sehingga masyarakat Jepangnya sendiri jadi rajin mengkonsumsi salad. Kalau rajin mengkonsumsi salad berarti kan si masyarakat ini mendapatkan efek positif ya bagi kesehatan seperti itu. Dan kandungan warna merah ya di dalam bawang merah itu tuh ada senyawa polifenol. Dia tinggi polifenol sehingga menghasilkan warna merah. Yang harus kita ketahui senyawa polifenol ini merupakan senyawa antioksidan. Nah, ini antioksidan ini
masuk ke dalam fungsi fisiologis yang dapat bermanfaat ya buat kesehatan. Jadinya ketika bawang merah ini dikonsumsi oleh masyarakat Jepang, jadinya itu mereka mengalami bukan nagih ya, jadinya mereka suka, semangat untuk mengkonsumsi salad. Karena cita rasanya itu sudah diubah. Diubah dengan apa Ibu caranya? Mereka ada juga yang namanya rekayasa genetik. Ya, jadi dialter. Ini masuknya ke dalam food. Karena sudah ada mengalami perubahan genetik. Seperti itu, bisa dilanjut. Nah, ini persyaratan yang harus dimiliki suatu produk agar dapat dikatakan atau diklaim sebagai pangan fungsional. Nantinya ketika teman-teman ini ya pengen banget nih nanti selain nanti kerja kan teman-teman, insya Allah kerja, terus pengen dapat penghasilan tambahan dengan menciptakan suatu produk pangan yang memang memiliki efek kesehatan. Aku pengen bikin produk pangan fungsional. Nah ini poin, ada 3 poin yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu 1, harus merupakan produk pangan. Produk pangan yang kita makan sehari-hari ya, baik itu makanan maupun minuman. Kalau makanan punya sensasi yang kita kunyah. Kita kunyah seperti itu, lalu kita telan. Dalam hal ini bukan dalam bentuk kapsul, bukan dalam bentuk tablet, bukan dalam bentuk bubuk. Nah gitu ya, kalau kapsul kan ini masuknya udah ke suplemen. Suplemen ranahnya yang ada yang namanya nutribiotik, ada yang namanya farmabiotik. Nah itu beda lagi ya. Dan ini produk pangan ini harus berasal dari bahan alami. Seperti contohnya si cocoa powder, kan dari cocoa, dari tanaman coklat. Terus teman-teman mau bikin teh fungsional. Nah tehnya itu mungkin bisa ditambahkan kalsium di dalamnya, seperti itu. Terus yang kedua, layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet. Nah, pangan tersebut tuh layak kita konsumsi dalam keseharian kita. Jadi tidak ada yang namanya overdosis. Yang ketiga, mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, sehingga nanti dapat memberikan peran fisiologis dalam proses tertentu. Seperti dapat meningkatkan imunitas, ya, memperkuat mekanisme pertahanan tubuh. Kenapa sih bisa meningkatkan imunitas? Karena adanya penambahan senyawa antioksidan. Tadi antioksidan seperti polifenol, seperti isoflavon, seperti itu ya. Si pangan ini juga dapat membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental yang tadi sebagai antidepresan, antidepresi karena kita mengkonsumsi omega 3. Makanya teman-teman perbanyaklah konsumsi ikan-ikanan seperti itu. Karena di ikan ini kaya akan omega 3. Berarti ikan ini pangan fungsional, Bu. Iya, si ikan ini merupakan salah satu pangan fungsional tapi dalam bentuk yang alami ya, bukan olahan. Beda cerita kalau teman-teman mengolah ikan tersebut menjadi ikan kering misalnya. Lalu anti-aging ini yang paling disukai oleh para wanita ya, memperlambat proses penuaan, apalagi kalau sudah menginjak usia 30 tahun. Nggak mau nih nggak mau cepet tua nih, anti-aging. Teman-teman pasti pernah dengar kolagen drink, minuman kolagen. Di mana minuman kolagen ini tuh dia dapat meregenerasi kerusakan kulit, kerusakan sel, sehingga si kulitnya itu akan tetap, sel-sel kulit akan tetap muda. Nah ini kolagen drink juga merupakan salah satu pangan fungsional. Oke, selanjutnya. Nah ini ya yang tadinya pembagian pangan fungsional dapat kita lihat berdasarkan sumbernya, bisa kita lihat ya, pangan alami yang berasal dari tanaman maupun yang dari animal based. Artinya animal based itu berasal dari hewani. Nabati, hewani. Kalau dari nabati itu banyak sayur-sayuran, kacang-kacang, buah-buahan. Lalu kita lihat ada senyawa likopen, asam askorbat. Asam askorbat itu nama lain dari vitamin C ya. Ketika teman-teman makan jeruk, jambu merah, itu tuh kaya akan asam askorbat. PUFA ini tuh
asam lemak tidak jenuh yang teman-teman sering temukan di kacang-kacangan. Ada juga antosianin. Teman-teman pernah dengar ya ubi jalar ungu. Nah, ubi jalar ungu itu kaya akan kandungan antosianin. Antosianin juga dapat berperan sebagai senyawa antioksidan, sehingga dapat kita bilang sebagai pangan fungsional nih. Lalu si senyawa-senyawa aktif tersebut dapat dapat menghasilkan, dapat memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh manusia, seperti dapat menurunkan stres oksidatif, menurunkan peradangan, dan menurunkan agregasi protein. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya terkait kasus COVID-19, di mana COVID-19 ini tuh terjadi pembuluh darahnya itu tuh mengalami penyempitan. Mungkin teman-teman pernah baca berita atau di infografik yang lainnya ketika zaman COVID. Nah, itu tuh karena adanya agregasi protein, sehingga kita dapat mengkonsumsi pangan fungsional, pangan-pangan yang alami, yang memang dia memiliki efek positif bagi tubuh untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, kalau penurunan agregasi protein sehingga ini berdampak pada sirkulasi darah yang semakin lancar, sehingga ketika COVID-19, baik itu orang yang sehat maupun orang yang sudah terkena virus COVID-19 tersebut, harus memperbanyak konsumsi pangan yang sifatnya fungsional, pangan fungsional, sehingga tubuhnya tersebut dapat meningkatkan respons imun, terutama sistem imunnya meningkat. Kalau yang sudah terkena sakit, dia dapat cepat speed recovery. Recovery-nya itu dia pemulihannya itu cepat, karena seperti itu. Nah, si senyawa-senyawa yang terkandung di dalam plant-based ini atau nabati dapat bersifat sebagai anti kanker. Kanker ya, ini sebagai penyebab kematian nomor 1 sekarang. Sebelumnya itu ditempati oleh kardiovaskuler, stroke, penyakit jantung koroner, tapi sekarang itu nomor 1-nya itu kanker. Ya, karena ketika orang tersebut terkena kanker, pasti di pikiran mereka sudah negatif, umur mereka tidak panjang atau segala macam. Makanya sekarang itu banyak ya makanan yang diproduksi sebagai anti kanker. Seperti itu. Dapat meningkatkan memori nih untuk mahasiswa atau adik-adik yang belajar, bagaimana sih biar kita tuh memorinya lengket, apa aja nih yang harus kita konsumsi. Selain belajar, teman-teman juga harus didukung dengan asupan pangan fungsional yang memang memberikan tingkat memori yang tinggi, yang ini berkaitan dengan sel saraf yang di otak. Terus neuroprotektif, Alzheimer. Kardioprotektif, mencegah kardiovaskular, anti glikemik, ini untuk mencegah anti diabetes dan anti obesitas, biar misalnya pangan tersebut memang rendah gula atau rendah kalori dan kaya akan serat, seperti itu ya. Yang ini plant based, yang animal based ada ikan, ada produk probiotik. Tapi kita fokus di ikannya aja. Kenapa ikan-ikan ini kaya akan omega 3, asam lemak, DHA, EPA. Makanya anak-anak kecil itu di susu bubuknya itu ditambahkan omega 3, EPA, dan DHA. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan memori mereka. Karena si omega 3 ini tuh berperan di sel saraf. Dia nanti ada pembungkusnya, ada sel mielinnya itu. Jadi transfer, jadi itu ada namanya neuron transmitternya itu, transfernya itu cepat. Nah, ini yang menyebabkan orang tersebut nggak tulalit gitu ya, cepat nangkep, seperti itu. Nah, di si omega 3 ini tuh dia dapat berperan sebagai anti radang. Jadi ketika kita diserang sakit kan pasti kita akan mengalami radang, demam. Nah, itu dia dapat menekan kejadian inflamatori, kejadian peradangan. Anti kanker, pasti ini karena sangat seksi ya ketika kita membahas terkait pangan fungsional bersifat anti kanker. Ini bakal laris manis produknya. Terus sklerosis, penyakit kardiovaskular, penyakit Parkinson, dan penyakit Alzheimer, di mana ini berkaitan dengan
neuroprotektif, perlindungan terhadap saraf. Terus ada probiotik yang buat autism, penyakit Parkinson, Alzheimer, dan depresi. Ini yang negara-negara yang memiliki tingkat stres yang tinggi, tingkat depresi yang tinggi, ini mereka pasti akan mengincar produk pangan fungsional yang memang mengandung antidepresan, salah satunya yaitu omega 3, vitamin B5, asam pantotenat, seperti itu. Next. Nah, ini kategori pangan fungsional. Dan tadi berdasarkan sumbernya ya, alami, hewani, dan nabati. Ini ada konvensional, yaitu yang pangan alami ya, wortel alami, bawang-bawangan, timun, jeruk, nipis, tomat. Terus ada juga modified foods, yang tadi ya bawang bombay, yang tidak yang sudah mengalami rekayasa genetik, dia masuk ke dalam modified foods karena sudah dialter, sudah diubah gennya, sehingga si bawang bombay ini memiliki kaya akan flavonoid dan cita rasanya yang disukai oleh masyarakat Jepang yang unik. Pastinya ada survei dulu ya terhadap konsumen di Jepang, cita rasanya seperti apa sih yang disukai oleh masyarakat tersebut. Nah, teman-teman bisa nanti mengembangkan inovasi pangan dengan survei dulu nih, survei di kotanya, survei di kabupatennya. Masyarakat ini cenderung suka yang manis atau yang asin, sehingga dapat nantinya dikembangkanlah suatu produk inovatif. Modified foods ini contohnya si jus jeruk ya, yang ditambahi oleh kalsium. Fortified foods, pangan fortifikasi. Lalu ini ada juga kayak mentega yang ditambahkan omega 3. Sebagai omega 3 ini anti-inflamatori, antidepresan. Lalu lanjut ingredient pangan. Contohnya ini ingredient pangan ini yaitu bubuk probiotik plus prebiotik. Nah, jadi tuh ada yang namanya topping. Ketika teman-teman nggak suka, Bu, saya nggak suka sayur. Sayur itu aneh, Bu, rasanya. Saya nggak suka buah, Bu, buah itu aneh rasanya. Padahal teman-teman di buah itu membutuhkan misalnya serat. Berarti kan teman-teman di sini miskin serat di dalam produk makanannya, maka diciptakan suatu produk bubuk. Jadi teman-teman bisa menambahkan topping ya di atas nasi, di atas bakso, di atas mie instan seperti itu, sehingga asupan serat teman-teman tuh dapat dia di dalam, ini dalam bentuk bubuk ya. Jadinya kita tambahkan di dalam produk makanan seperti itu. Ataupun dalam bentuk minuman ya, minuman probiotik, ataupun teman-teman mau kaya serat tapi dengan cara diminum, ya udah diminum aja, itu produk minuman yang telah dimodifikasi sebagai minuman kaya akan serat seperti itu. Dan di ini ya, untuk sebagai informasi, di Jepang juga ya mie instan, di mana mie instan ini mie yang kita klaim sebagai mie yang tanda kutip buruk, tapi mereka itu mampu mengklaim mie instan mereka itu sebagai produk pangan fungsional. Ya pastinya mereka sudah tidak menambahkan pewarna sintetik mungkin, terus mereka menambahkan memang ingredient ya, seperti food ingredient ini ke dalam si mie instan tersebut, sehingga memang klaim for you seperti itu. Next. Nah, di sini sudah dijelaskan ya kategori pangan fungsional. Ada yang pangan konvensional ini artinya alami, yang tidak dimodifikasi. Modified foods ini yang sudah mengalami proses pengolahan, proses fermentasi kah, proses pemasakan, seperti itu. Food ingredients itu bahan makanannya itu seperti seratnya, atau seratnya itu ya, serat pangannya itu diisolasi. Atau kalau misalnya probiotik, teman-teman pasti mengenal bakteri asam laktat ya, seperti di Yakult gitu ya. Mereka itu bakterinya itu udah diisolasi lalu ditambahkan ke dalam minuman, sehingga kita dapat minumnya sebagai layaknya seperti minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Next. Nah, ini ya pangan fungsional karena dia kaya akan senyawa bioaktif. Dan di Indonesia, kenapa Indonesia ini penjajah suka dengan negara kita? Karena kita ini negaranya kaya kan
rempah-rempah. Mereka tahu rempah-rempah ini memiliki efek yang positif ya, dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di rempah-rempah kita ada senyawa aktif ginjerol, flavonoid, tanin, ada beta karoten di dalam wortel. Terus ada juga ya ini kalau ini zat gizi makro, ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serat dan mineral yang apabila kita konsumsi secara bersamaan, maka tubuh kita akan sehat. Karena apa? Di dalam tubuh yang sehat pastinya kita memiliki daya pikir yang sehat juga. Kalau tubuh kita sakit, pasti kita juga mikirnya tuh pasti bakal lama. Kalau kita tubuh kita sakit-sakitan, pasti kan kitanya juga nggak produktif. Tapi kalau tubuh kita sehat, pasti pola pikir kita atau otak kita juga akan sehat. Sehingga kerja kita pun juga produktif. Seperti itu. Makanya pangan fungsional ini bisa dijual mahal oleh produsen-produsen. Next. Ini contohnya di Indonesia ya, ada UC 1000, ada yogurt. Yogurt ini apapun ya mereknya. Tropicana Slim mengeluarkan produk minuman kolagen, anti-aging, biar kita tetap kulit kita sehat. Karena manifestasi dari kulit sehat yaitu kecantikan yang tadinya ya kulit kita akan menjadi cantik, glowing seperti itu. Terus ada Benecol yang produknya dulu ada di Indonesia ya, dapat menurunkan kolesterol darah. Di sini ada minuman yang tidak asing lagi ya bagi kita, Yakult, yang kaya akan probiotik Lactobacillus casei shirota ya, di mana mereka si probiotik ini ada sekian miliar probiotik yang nantinya atau bakteri tersebut yang akan masuk ke dalam pencernaan kita sehingga dapat mencegah terjadinya kanker kolon. Kanker kolon ini juga termasuk salah satu jenis kanker yang mematikan di dunia. Sering banyak kasusnya ya kanker kolon. Kolon itu usus besar. Nah ini buat anak kecil nih. Anak kecil ini kan sulit kali ya. Sulit sekali dia buat makan sayuran, mogok makan sayuran, buah. Makanya diciptakan produk yang dia sudah ada prebiotik serat pangannya namanya inulin. Seperti itu. Next. Next lagi. Nah di sini ya. Sumber yang tadi sudah disinggung terkait sumber dan manfaat pangan fungsional. Di sini kita bisa lihat lingkarannya, ada katekin. Di sini ada gambar coklat, ada gambar teh. Nah, coklat itu mengandung, kalau coklat ini coklat dark ya, yang memang dia tidak manis. Dia mengandung teobromin, katekin yang memang memiliki fungsi sebagai senyawa antioksidan. Antioksidan itu juga dapat bermanfaat buat kesehatan kita. Kalau kita stres, kita membutuhkan antioksidan. Biar apa? Untuk mencegah terjadinya resiko penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner ataupun kanker. Kalau ada flavonoid yang ada kayak di tumbuhan, yang ada di kayak di buah-buahan, kacang-kacangan, seperti buah beri. Lalu ada saponin sebagai anti karsinogen. Karsinogen ini adalah suatu senyawa pemicu kanker. Ya, jadi saponin itu dapat mencegah terjadinya penyakit kanker. Si saponin juga dapat bersifat sebagai anti radang dan neuroprotektif, artinya dapat melindungi saraf sehingga kita dapat terhindar dari Alzheimer, Parkinson, seperti itu. Di sini ada isotiosianat, ya, anti kanker dan meningkatkan detoksifikasi. Detox itu artinya kita salah satu metode untuk menghilangkan racun. Jadi si isotiosianat itu dapat mengikat racun yang memang dihasilkan dalam tubuh karena adanya stres oksidatif tersebut, dia ikat lalu dibuang melalui feses salah satunya ataupun urin salah satunya. Alil sulfit pada bawang-bawangan ya untuk menurunkan LDL yang merupakan kolesterol jahat ya, dan sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit jantung. Lalu ada karotenoid sebagai booster sistem imun dan mencegah terjadinya
penurunan fungsi tubuh seperti itu. Next. Nah ini ya karotenoid. Manfaatnya yang pertama nih, yang paling disukai oleh kaum wanita ya, untuk memelihara kesehatan kulit. Karena kalau kulit kita sehat, pasti nantinya kulit kita bakal menjadi glowing, kulit kita lama penuaannya seperti itu. Next. Kategori karotenoid itu ada banyak. Ada lycopene. Next ada lycopene. Coba di next dulu. Nah, di sini contoh-contoh. Ketika teman-teman pengen mengkonsumsi senyawa lycopene ini untuk menghambat resiko terjadinya kanker prostat yang banyak dialami oleh kaum pria, mencegah untuk anti diabetes, anti osteoporosis, anti kardiovaskular. Nah, ini tuh teman-teman bisa mengkonsumsi tomat, jeruk bali, cabai, semangka, jambu merah, pepaya ya, yang merupakan buah lokal kita juga, buah tin, seperti itu. Next. Lagi. Next. Ada beta karoten. Beta karoten itu kaya di wortel, ya, dapat di mana beta karoten itu tuh kaitannya sama penglihatan. Ya, wortel itu kan kaitan sama penglihatan. Ketika teman-teman pasti pernah ya, ketika teman-teman mengendarai mobil, teman-teman dari tadinya berada di ruang yang terang ya, di jalan tol kan terang, lalu masuk ke terowongan, tiba-tiba kan terowongan tersebut gelap, sehingga mata kita harus cepat beradaptasi. Nah, kenapa mata kita cepat beradaptasi? Karena adanya peran retinal yang mereka itu dapat aktif karena adanya si beta karoten tersebut. Nah, bisa dibayangkan ketika kita kurang vitamin A atau beta karoten, pasti mata kita ini akan beradaptasinya tuh lama dari tempat terang menuju tempat gelap. Seperti itu. Dan ini ya contoh-contohnya, ada asparagus, kale, brokoli, bayam, ada labu, mangga ya, yang merupakan salah satu buah khasnya Karawang selain pisang. Seperti itu. Next. Next. Ada astaxanthin yang banyak ini di udang. Udang-udang yang warna oranye. Udang-udang itu teman-teman ketika kita pasti pada penasaran ya, suatu fenomena ketika kita mau goreng udang. Kita goreng udang itu kan warna aslinya abu-abu. Lalu kita goreng menjadi warna merah. Nah, itu tuh karena si astaxanthinnya sudah mulai terlepas oleh jeratan protein. Tadinya si astaxanthin ini atau zat warna merah pada protein, dia tuh terikat oleh jaringan, terikat oleh protein. Namun ketika kita goreng si udang tersebut, proteinnya itu mengalami yang namanya denaturasi atau kerusakan. Terlepaslah si astaxanthin tersebut, sehingga udang tersebut akan memunculkan warna merah ketika sudah dimasak. Nah, astaxanthin ini salah satu zat warna. Ada di ikan salmon ya, yang warna merah ini kaya akan astaxanthin. Next. Next. Ada beta-cryptosanthin. Ya, di sini beta-cryptosanthin untuk menghambat kanker paru-paru. Di sini kita tinggi polusi. Polusi itu dapat menghantam paru-paru. Seperti ada teman saya, almarhumah ibunya terkena kanker paru-paru karena salah satu faktor resikonya itu ya polusi, karena tinggal di Jakarta yang tinggi tingkat polusinya. Lalu untuk mengantisipasi kanker tersebut, banyaklah ya kita untuk mengkonsumsi ini nih, jeruk, wortel, pepaya yang merupakan pangan lokal kita, seperti itu, labu. Jadi kita harus banyak-banyak sekarang nih mengkonsumsi makanan yang kaya akan beta-cryptosanthin, karena memang kondisi yang memaksakan kita untuk banyak-banyak mengkonsumsi beta-cryptosanthin untuk menghambat terjadinya kanker paru-paru. Next. Lagi. Ada piton dan pitofluon.
Phytofluen. Phytofluena ini memiliki efek protektif terhadap kulit. Jadi itu kita terhindar dari kanker kulit, UVA, UVB itu. Banyak ditemukan senyawa ini ada di tomat, ada di cabai, ada di jeruk bali, ada di semangka, di wortel. Seperti itu. Next. Ada yang namanya senyawa lutein dan zeaxanthin. Ini untuk menghambat terjadinya kerusakan retinal mata. Bisa mengakibatkan kebutaan ya, seperti itu kalau misalnya kita kurang mengkonsumsi lutein dan zeaxanthin. Di sini ada ya di labu, ada di wortel juga, ada di asparagus, seperti itu. Next. Probiotik ya. Probiotik ini apa? Probiotik ini merupakan suatu mikroorganisme hidup, bakteri hidup yang dikonsumsi dalam kondisi hidup. Jadi kita ketika mengkonsumsi pangan fungsional, baik itu dalam bentuk makanan ataupun minuman, pastikan si bakteri-bakteri probiotik ini itu dalam keadaan hidup dan jumlahnya cukup, sehingga ketika kita minum, dia dapat tembus sampai ke usus besar. Dia dapat bertahan hingga usus besar. Di usus besarlah dia akan bekerja. Dia akan memberikan efek positif buat kesehatan kita. Salah satu manfaatnya yaitu mencegah terjadinya diare. Nah, yogurt, kimchi, ya makanan-makanan Korea, miso, ada tempe, kita punya tempe, kombucha, nih ya, pickles atau acar seperti itu. Next. Nah, di sini ada syarat-syarat probiotik, di mana syaratnya itu yang poin terakhir bertahan dalam produk sesuai dengan dosis. Jadi inilah salah satu alasan kenapa Yakult, yogurt harus disimpan pada suhu rendah atau pada suhu dingin agar si bakteri probiotiknya itu dapat bertahan hidup lebih lama dengan jumlah yang banyak. Semakin banyak jumlah probiotik akan semakin bagus khasiatnya. Next. Next. Nih prebiotik, kita ada masuk prebiotik. Apa sih itu prebiotik? Nah, prebiotik merupakan suatu komponen makanan ya, artinya dia abiotik atau tidak. Komponen makanan yang dapat memberikan manfaat kesehatan tubuh melalui modulasi mikrobiota. Jadi prebiotik ini adalah makanan untuk probiotik. Seperti layaknya manusia, bakteri probiotik itu juga membutuhkan asupan makanan. Makanan mereka itu apa? Prebiotik ya, seperti itu. Nah, si prebiotik ini merupakan bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan sehingga nanti memberikan efek positif terhadap mikroflora. Dengan secara selektif nantinya dia menstimulasi pertumbuhan bakteri pada kolon, terutama bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium seperti itu. Contohnya apa? Di sini ada ya di sebelah kanan, di sebelah kiri itu prebiotik ada pisang. Nah, ini ya makanan khas Karawang nih, apa buah lokal Karawang, pisang. Ada si bawang-bawangan, ada daun pere, ada coklat. Nah, di sebelahnya tuh sumber prebiotik untuk anak nih, yogurt ini masuknya probiotik ya. Bawang putih, pisang lagi nih ya, prebiotik buat anak kecil nih. Nanti anak kecil bisa di jus pisang, apel. Tempe ini selain dia menyediakan probiotik, tempe ini juga memiliki kandungan serat prebiotik sehingga dia dapat kita katakan sebagai produk simbiotik. Bisa salah satu contohnya ya prebiotik itu ada Fosgos yang sering ditambahkan industri susu pada susu formula bayi. Fosgos, frukto-oligosakarida, inulin, galakto-oligosakarida. Jadinya itu bermanfaat positif bagi si bayi-bayi ini. Nah, nantinya dia itu dapat menstimulasi produksi interleukin. Interleukin ini apa? IL-10 salah satu sistem imun sehingga kita sistem imunnya itu meningkat seperti itu. Bisa di next. Nah, ini salah satu prebiotik. Nah, di Jepang ada namanya minuman prebiotik. Jadi
seperti yang kita ketahui ya, dulu itu di Jepang itu produknya tuh minim akan serat, sehingga industri mereka mengembangkan suatu produk inovatif minuman serat ya, namanya Fiber Mini ini. Jadi mereka ya tinggal minum aja itu, asupan seratnya sudah terpenuhi. Next. Nah, next lagi tadi ya, prebiotik dapat bekerja sebagai anti kanker, anti diabetes. Nah, di sini prebiotik sudah dijelaskan ya, di mana akan bersifat memberikan efek positif bagi kolon atau usus besar karena adanya mikroflora atau lactobacillus dan bifidobakteria ini yang menggunakan serat pangan atau prebiotik ini untuk menstimulasi pengembangan atau peningkatan jumlah bakteri mikroflora tersebut. Next. Nah, ini ya simbiotik. Ini juga produk yang sangat seksi karena marketnya ini tinggi. Banyak dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Simbiotik adalah kombinasi antara probiotik dan prebiotik. Contohnya tadi yogurt ya, yogurt tadi karena ada si bakteri, apalagi kalau yogurtnya ditambahin pisang, ditambahin ubi jalar di dalamnya, udah ada serat dari pisang, serat dari si ubi jalar, ditambahin bakteri asam laktat, jadilah simbiotik. Lalu ada tempe, produk khas Indonesia. Tempe yang tadi saya telah paparkan ada bakterinya, terus ada bakteri yang positif ya, dan ada seratnya, jadilah dia simbiotik. Produk miso, produk kimchi, intinya simbiotik adalah gabungan antara prebiotik dan probiotik, sehingga karena mereka ini digabungkan, mereka ini bersinergis, bekerja protagonis, sehingga dapat mencegah terjadinya kanker kolon, menurunkan kolesterol, anti alergi, terus mencegah terjadinya osteoporosis, dapat menurunkan tekanan darah, dan manfaat positif lainnya yang memang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Next. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih implementasi pangan fungsional kita saat ini, terutama kasus contoh di Karawang ya. Di Karawang kita ini tuh kaya ya. Dulu lumbung padi yang telah disampaikan oleh Ibu Rati, dulu Karawang dikenal sebagai lumbung padi. Tidak hanya padi ternyata ya, ada juga dari tanaman hasil perkebunan. Ada pisang, ada mangga, ada ubi-ubian, ada kacang kedelai, ada ikan. Nah, ini tuh mereka ini tuh tinggi produksinya di tanah Karawang kita yang tercinta ini. Sehingga kita dapat memanfaatkan pangan lokal Karawang ini untuk kita inovasi, bikinlah inovasi produk menjadi produk yang memang digemari oleh masyarakat umum. Contohnya next. Ya, seperti penelitian yang diketuai oleh Bu Rati ya, dan saya diajak kerjasama oleh Bu Rati untuk mengembangkan suatu produk pangan fungsional. Apa itu? Es krim simbiotik, di mana pada tahun 2022 sebelumnya kita telah mengembangkan es krim prebiotik. Kenapa es krim prebiotik? Karena kita menambahkan pisang di dalam produk tersebut. Tadi pisang kita sudah mengamati ya, kita sudah mempelajari pisang ini tuh kaya banget akan senyawa bioaktif, kaya juga akan serat, sehingga dapat berperan atau berpotensi sebagai produk pangan fungsional yang pastinya nantinya produk kita ini harus diklaim ya lebih lanjut, uji klinis ya, kita ujikan ke manusia. Secara uji in vitro kita sudah bisa membilang kalau produk es krim kita ini memiliki dapat berperan sebagai memberikan manfaat yang positif bagi kesehatan. Nah, di tahun 2023 penelitian yang diketuai oleh Bu Rati ini kita udah mengembangkan es krim simbiotik. Dan terutama nih ya, di es krim kita ini kan ada yang namanya penambahan gelatin. Nah, gelatin ini kan ditenggarai produk yang lebih ke haram, karena gelatin kebanyakan di pasaran ada yang
gelatin babi gitu kan, ataupun gelatin sapi, di mana sapinya mungkin disembelihnya tuh tidak menggunakan bacaan bismillah. Makanya kita menggantilah gelatin sapi tersebut menjadi gelatin ikan. Nah, ikan juga termasuk salah satu pangan lokal Karawang karena berlimpah ikan puro ini ya, ikan gembung ya, ikan puro ini di mana kita mudah ditemui si ikan ini di Laut Karawang. Lalu gelatin ikan ini kita gunakanlah sebagai emulsifier atau zat yang bisa menghaluskan tekstur es krim seperti itu, dan cita rasanya itu atau teksturnya ini tuh mirip dengan tekstur es krim yang menggunakan gelatin sapi seperti itu. Nah, di produk penelitian kita di tahun 2023 ini ya, es krim simbiotik, kita menggunakan ubi jalar. Ubi jalar juga kaya ya, juga diproduksi tinggi di Karawang. Pisang pun juga kita mengambil manfaat antosianin. Ya, tadi sudah dipaparkan antosianin yang senyawa bioaktif yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, sehingga dia memberikan cita rasa selain cita rasa, dan dia memberikan zat warna merah. Jadi kan anak-anak ini suka. Kenapa kita memilih es krim? Karena es krim ini juga diminati dari berbagai kalangan, baik dari kaum muda maupun kaum yang sudah tua maupun dia lansia. Kan es krim ini mudah buat diemut gitu kan, dan enak juga, menarik juga. Apalagi kalau kita tambahkan warna-warna yang menarik. Warnanya itu dari apa? Pewarna alami antosianin dari ubi jalar. Sehingga lalu selain itu ya kita juga menambahkan bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium. Ada bakteri probiotik yang kita tambahkan. Ada probiotik, ada prebiotik, lengkaplah dia menjadi simbiotik. Jadi kita namakan dia sebagai es krim simbiotik. Ya, di mana bahan-bahan pangan lokal yang kita gunakan merupakan pangan lokal khas Karawang seperti itu. Next. Dari penelitian tersebut sudah menghasilkan ya beberapa publikasi, salah satunya adalah publikasi jurnal internasional seperti itu. Bagaimana sih pengaruh gelatin ikan ini yang pada tahun 2022 ya terhadap tekstur es krim, di mana di dalam hasilnya es krim ini disukai atau digemari oleh masyarakat seperti itu. Next. Oke, baik. Cukup saya rasa paparan kali ini. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Teh Ike ya selaku moderator. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman, materi yang sudah disampaikan tentunya sangat menarik ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini akan diberikan kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung klik fitur raise hand, atau jika ada kendala bisa juga dituliskan pertanyaannya melalui chat Zoom. Oke, boleh dari sekarang nih teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, boleh ajukan pertanyaannya atau langsung klik raise hand. Nah, baik Ibu, mungkin sambil kita menunggu dari peserta yang ingin bertanya, boleh saya izin untuk bertanya terlebih dahulu, Ibu? Boleh, Ika, silakan. Oke. Tadi saya tertarik untuk saya terakhir itu sih, Bu. Saya sangat tertarik untuk pangan fungsional gitu ya, produk. Nah, apa aja sih Bu tantangan dan apa yang harus kita persiapkan jika ingin mengembangkan pangan fungsional baru seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Teh Ike. Jadi tuh ketika kita pengen buat produk pangan fungsional, pastinya kita harus survei konsumen dulu ya. Produk apa sih yang memang sekiranya lagi disukai, digemari oleh masyarakat tersebut. Yang seperti di Jepang ya, mereka ini seperti bawang bombay tadi. Bawang bombay itu mereka tidak suka yang terlalu pedas atau cita rasanya yang menyengit. Sehingga si produsen bawang bombay tersebut melakukan rekayasa genetik sehingga bawang bombay tersebut menjadi cita rasa yang unik, manis. Nah, tantangannya pertama misalnya kita pilih dulu setelah survei konsumen, oh ternyata masyarakat di Karawang suka misalnya produk yang memang yang simpel.
oke lah kita tulis produk yang simpel, misalnya es krim atau disukai berbagai kalangan, biar ini kan biar marketnya itu bagus ya. Karena kan kita pengen ketika kita menghasilkan produk pangan juga laku dijual ya. Kita tidak hanya menghasilkan, tapi juga produk kita tuh juga laku dijual. Nah itu tantangan juga kan, bagaimana pangsa pasar atau target market kita. Lalu ketika kita memang mau mengembangkan pangan fungsional, misalnya probiotik seperti yogurt gitu kan, kita tuh harus memastikan, tantangannya itu bagaimana kita memastikan si bakteri ini, si bal, bakteri asam laktat ini agar dia tetap hidup. Ketika kita olah, kita tambahkan bal, lalu kita simpan, kita distribusikan, pastinya nanti jatuh ke tangan retailer, ke konsumen. Nah, kita harus memastikan jumlah bakteri yang hidup ketika di tangan konsumennya itu tuh memiliki jumlah yang telah ditentukan oleh badan standar. Kalau di SNI itu minimal 10⁻7 CFU per gram. Kalau di internasional mereka itu udah 10⁻9 biasanya. Nah itu tantangannya. Berarti kan kita harus memantau produk kita harus memantau rantai. Kita harus memantau apakah si distributor ini menggunakan rantai dingin yang menyimpang. Artinya kalau kita menggunakan kulkas, mereka menggunakan kulkas, apakah suhu kulkasnya itu sudah mencapai suhu 4 derajat atau di bawah itu. Nah itu tantangannya, kita harus pandai-pandai memonitoring. Lalu tantangan yang lain, kita harus melakukan uji riset dulu ya. Uji in vitro, lalu lanjut, oke in vitro mah mudah. Lalu kita uji in vivo ke mencit, ke tikus, ke hewan coba. Lalu ke uji klinis manusia, barulah kita dapat klaim pangan fungsional. Ini tantangan tersendiri juga. Ketika kita udah buat nih, oke lah kita rasa bagus. Ketika kita rasa sudah bagus di uji in vitro dan in vivo, jangan lupa sebelumnya itu kita sebelum melakukan scale up, kita harus uji dulu ke masyarakat, apakah produk kita ini diterima atau enggak. Karena percuma produk kita sehat, tapi rasanya itu enggak enak. Sama aja bohong, karena mereka juga akan merasa produk ini tidak enak dan tidak akan mau beli. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan, ketika kita mengonsumsi makanan, makanlah dengan hati yang riang gembira. Karena kalau kita makan dengan kondisi yang terpaksa, stres, itu sama aja kita sudah memicu menghasilkan radikal bebas. Di mana radikal bebas ini juga ujung-ujungnya menghantam sel-sel tubuh kita. Percuma kalau kita makan dalam keadaan terpaksa. Jadi kita makanlah pangan fungsional ini atau makan atau minuman yang memang menimbulkan efek fisiologis yang positif. Contohnya kayak ginilah, kalau kita rujakan bareng teman, makan buah. Depan pasti ada peristiwa mengunyah, terus kita saling mengobrol, nilai sosialnya dapat, nilai efek fisiologisnya dapat, sehingga kita menimbulkan ada namanya dopamin, terus ada senyawa hormon-hormon bahagia, itu tuh bakal muncul. Nah itu tuh bakal menekan stres oksidatif yang bakal diproduksi oleh tubuh kita. Ada banyak tantangan ya ketika kita ingin melakukan produk pangan fungsional, tapi tantangan tersebut dapat kita atasi apabila kita mengerjakannya sesuai dengan prosedur dan paham akan regulasinya. Seperti itu, Teh Ike. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus kita pertimbangkan ya Bu, untuk membuat pangan fungsional. Nah, mungkin sekali lagi kepada teman-teman semuanya, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Oke, baik Ibu, ini sudah ada dari Kak Windy. Dipersilakan kepada Kak Windy untuk memperkenalkan nama, asal, dan pertanyaan. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan nama saya Widya Sanasana. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, asal Purwakarta.
Baik Ibu, saya izin bertanya, Ya. apakah dalam mengonsumsi pangan fungsional ini memiliki resiko atau Ya, bisa diulang, Teh? Memiliki resiko gimana? Oke, mohon maaf Ibu izin mengulang pertanyaannya. Apakah ada risiko atau efek samping tertentu gitu dalam mengonsumsi pangan fungsional dalam jumlah yang banyak atau besar gitu untuk jangka yang panjang. Soalnya tadi mungkin dari Ibu menjelaskan banyak keuntungan-keuntungannya. Nah, mungkin saya ingin tahu juga Bu, efek samping apabila si pangan fungsional ini dikonsumsi secara terus-menerus gitu dalam jumlah yang banyak. Apakah ada resiko yang mungkin buruk gitu bagi tubuh kita atau bagaimana Bu? Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Baik-baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung dijawab aja kali ya, Teh ya. Boleh Ibu dipersilakan. Nah, tadi yang sudah dipaparkan ya, sebelumnya di mana ilmuwan Jepang, para ilmuwan Jepang itu mensyaratkan pangan fungsional. Yang satu tadi kan pangannya harus bersifat berbahan dasar alami dan dia layak dikonsumsi sebagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman kita sehari-hari. Sehingga tidak ada yang namanya dosis maksimal yang mewajibkan pangan fungsional itu harus dimakan misalnya 50 gram maksimal, itu tidak ada. Jadi kita bebas makan sesuai dengan tingkat kapabilitas perut kita dalam menampung makanan ya. Jadi pangan fungsional ini memang pangan alami maupun pangan olahan yang memiliki lebih dari komponen bioaktif dan memiliki efek kesehatan yang baik, dan dia dapat dikonsumsi layaknya kita memakan makanan dan minuman sehari-hari, seperti kita makan nasi uduk, makan nasi goreng, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya batasan di pangan fungsional. Seperti itu, kita bebas mengkonsumsinya. Berbeda, makanya yang menjadi pembeda antara suplemen ya atau dengan pangan fungsional. Suplemen kan dia dalam bentuk tablet, dalam bentuk kapsul. Nah, ini pangan fungsional beda lagi, seperti itu. Layaknya kita makan seperti makanan kita sehari-hari, seperti itu. Teh Windy. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah terjawab, Teh Windy? Sudah, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kepada teman-teman, jika ingin bertanya, jika ada kendala, boleh juga dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanya-nanya guys. Baik. Kepada teman-teman semuanya, jika ingin bertanya, boleh langsung raise hand dan memperkenalkan diri, nama, asal, dan pertanyaan. Baik, ada dari Kak Kedwin, Ibu, kepada Kak Kedwin, dipersilakan. Baik. Sebelumnya bisa izin Ibu. Ya, silakan. Saya pribadi kan sebenarnya basicnya bukan di kesehatan, jadi izin bertanya. Cukup menarik juga soalnya. Yang saya ingin tanyakan Bu, dari pangan fungsional ini apakah ada risiko atau efek samping yang perlu dipertimbangkan ketika mengonsumsi pangan fungsional dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang Bu? Seperti itu mungkin pertanyaan izin. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya, A. Jadi untuk pangan fungsional ini memang tidak ada efek sampingnya ya, tidak ada efek samping yang berbahaya karena memang kita ini mengonsumsi makanan seperti kita makan mangga tiap hari, tiap detik. Itu apakah ada efek samping? Kan mangga ini kan termasuk pangan fungsional ya, karena dia serat, terus tinggi akan komponen bioaktifnya yang membatasi semua ini kan kapabilitas kemampuan perut kita untuk menampung produk makanan tersebut. Jadi tidak ada batasan ya, tidak ada efek toksik yang membahayakan terkait pangan fungsional ini.
selama memang wujudnya itu makanan yang dikunyah gitu ya, makanan seperti makanan kita konsumsi. Berbeda, ini makanya menjadi pembeda antara pangan fungsional dan si suplemen itu, seperti itu. Baik, Pak. Jadi memang seperti itu ya, Ibu. Nah, dari Kak Kedri, apakah jawabannya menjawab? Siap, terima kasih. Saya moderator sama Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Coba menjawab. Baik, Ini Ibu. ada Nah, teh yang dicatat. pertanyaan terakhir, karena waktunya 15 menit, ini ada di kolom komentar dari Kak Salsila. Izin bertanya Ibu, kriteria apa saja yang harus dipenuhi agar menjadi pengolahan makan fungsional? Oke, kriteria apa saja yang harus dipenuhi tergantung kita mau mengembangkan pangan fungsional jenis apa. Misalnya kalau probiotik, berarti kita harus melihat jumlah bakterinya itu harus jumlah bakteri dalam keadaan hidup. Dia tidak boleh dalam keadaan mati. Dan minimal itu 10⁻⁷ jumlah bakterinya. Menurut standar di Indonesia, kalau kita mau ekspor, produk kita tuh harus 10⁻⁹. Seperti itu. Itu yang melalui pengolahan fermentasi. Lalu ketika kita mau memproduksi pangan fungsional dari komponen bioaktif, misalnya asam askorbat, vitamin C, kita harus amati dulu nih, kita mau pakai suhu pengolahan panas atau pengolahan dingin, karena pemanasan dapat merusak komponen asam askorbat atau vitamin C ini, sehingga nantinya dia dapat menurunkan jumlah asam askorbat atau vitamin C. Nah ini nih, kita harus pintar-pintar dalam menggunakan metode pengolahan seperti itu. Tergantung kita pengen mengunggulkan pangan kita ini mau di probiotika, prebiotika, atau unggul di antioksidan. Nah, antioksidan ini beberapa senyawanya juga rentan terhadap suhu pemanasan seperti itu. Jadi diusahakan agar memang kita harus memilih metode yang cocok buat komponen bioaktif kita ini yang akan kita unggulkan di produk pangan fungsional kita seperti itu. Ini ada lagi nih Teh Ike dan Nisa, nggak apa-apa nih kalau misalnya Baik, masih ada waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Ibu? Oke, ini satu nih. Bagus nih. Apakah semua makanan dapat dikatakan pangan fungsional? Tergantung, junk food tidak. Ya, hamburger, apalagi tuh kebab. Mereka itu tuh contohnya junk food. Tapi terus ada yang bertanya, tapi kan di situ ada tomatnya, Bu, ada apa namanya seladanya. Tapi kan mereka jumlahnya sedikit ya. Lebih dominan karbonya. Sehingga dia tinggi kalori. Junk food itu bukan pangan fungsional. Atau ada makanan tidak termasuk pangan fungsional. Tadi junk food ya. Telur gulung, apakah pangan fungsional? Kita lihat lagi apakah kita pakai minyak yang banyak. Seblak, apakah pangan fungsional, Bu? Apakah dia tinggi garam? Nah, itu kita lihat lagi. Karena seperti yang dijabarkan tadi, mie instan tersebut mereka pasti akan mengatur kadar natrium di dalamnya. Di Jepang itu dia tidak sembarangan, apalagi seperti di Cina, di mana konsumsi hariannya atau asupan hariannya itu mie instan. Dia tidak pakai pewarna sintetik. Kalau di kita masih pakai pewarna tartragin, di mana pewarna tartragin itu sudah tidak lagi di dunia Eropa. Di benua Eropa itu sudah tidak digunakan lagi, tapi di Indonesia masih. Tergantung kebijakan tiap negara ya, tapi kalau di Cina dia sudah tidak menggunakan pewarna sintetik, dia sudah menggunakan pewarna riboflavin, pewarna alami. Nah, vitamin B2 aman. Terus di mie instannya pasti nantinya ditambahkan dia topping. Apa itu prebiotik, yang tadi ya ditambahkan resisten starch atau pati resisten yang merupakan serat. Natriumnya juga ditekan. Dia mungkin ditambahkan dengan yeast ekstrak hamir yang memang alami diproduksi oleh yeast namanya ragi ya. Dan ini ada minuman bersoda. Minuman bersoda itu bukan minuman bersoda kayak Coca-Cola, Fanta. Mereka pasti melakukan inovasi perbaikan terhadap minuman soda tersebut. Tidak tinggi gula pastinya dan tidak tinggi fosfat. Fosfat itu dapat menyebabkan osteoporosis nantinya. Dan di Coca-Cola juga kaya akan gula ya. Tinggi akan gula, dan mereka pasti akan merancang produk sodanya itu bukan produk soda seperti soda-soda lainnya. Nah, mereka menambahkan komponen bioaktif di dalamnya itu seperti
senyawa yang dapat memperlancar sirkulasi peredaran darah. Pastinya jumlah gulanya juga dibatasi dan jumlah fosfatnya mungkin tidak ada, hanya penambahan CO2 sebagai efek sensasi sodanya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin kita juga perlu feedback dari Kak Jaka, tapi sambil menunggu, mohon maaf sekali bagi teman-teman semuanya, karena itu tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Fatma yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dan baik, selanjutnya Ibu, ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Untuk ada sertifikat penghargaan Ibu kepada operator, mungkin dipersilakan untuk share screen. Baik Ibu, ini dia adalah sertifikat kenang-kenangan dari kami. Ya baik, terima kasih kepada Teh Ike dan tim panitia ya, dan termasuk juga Ketua DPL Ibu Rati. Saya terima sertifikat penghargaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sebelumnya ada dokumentasi terlebih dahulu, Bu. Boleh izin? Oh, boleh. Ya, izin screenshot ya, Bu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, adakah closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua? Untuk closing statement, jadi karena gaya hidup kita yang semakin berubah ya, perbanyaklah teman-teman mengkonsumsi pangan fungsional. Ingat, pangan fungsional itu bukan hanya pangan olahan, tapi juga pangan alami ya, pangan olahan seperti yogurt dan sebagainya. Banyaklah teman-teman mengkonsumsi pangan nabati, utuh dan alami. Jangan memperbanyak junk food. Selain itu kan kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa juga memiliki tingkat pastinya stres yang tinggi, pastilah ya, karena adanya tugas segala macam, maka dukunglah kesehatan teman-teman dengan melalui pangan fungsional. Apalagi kalau pangan tersebut juga diolah menggunakan bahan baku pangan lokal khas kota kita ya, Kabupaten Karawang kita tercinta ini. Baik, terima kasih Teh. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Nah, saya bisa simpulkan mengenai topik kali ini, membahas tentang pangan fungsional yang didefinisikan sebagai makanan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ilmuwan Jepang juga menetapkan beberapa persyaratan untuk kategorisasi pangan seperti termasuk ke dalam bahan alami, dapat dikonsumsi sebagai bagian dari diet sehari-hari dan memiliki fungsi tertentu dalam tubuh. Pada materi ini juga mengungkapkan atau membahas konsep simbiotik yang merupakan kombinasi dari prebiotik dan pangan fungsional dapat ditemukan dalam berbagai sumber makanan lokal, dan salah satu contoh kecilnya adalah es krim prebiotik dan simbiotik yang dihasilkan dari pisang dan ubi jalar di Karawang, dengan potensi manfaat kesehatan dan sifat antioksidannya. Nah, dengan demikian kita sebagai masyarakat Karawang khususnya dapat berkontribusi pada pengembangan pangan lokal. Nah, semoga dengan adanya webinar kali ini bisa menambah insight positif untuk teman-teman dan kita sekalian. Terima kasih, saya tutup pemaparan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada Kak Putri selaku MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya kegiatan pemaparan materi dan diskusi pada kegiatan webinar hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, sangat bermanfaat, serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan acara selanjutnya yaitu pengisian post-test. Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk mengisi link soal post-test yang telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan grup chat WA. Untuk waktu pengisian peserta akan diberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab post-test tersebut.
Pengisian podcast telah selesai, terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa penutup. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Saudari Firly Oktaviani kepada Saudari Firly Oktaviani. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wazikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina masaik. Wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak. Wa minal yakini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warid samina waj'al sarona ala man zalamana. Wansurna ala man ahadana wala taj'al musibatana fid dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina mala yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar Gizi tahun 2023 yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Universitas Singapura Bangsa di kelompok Sindang Karya 1. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui tentang edukasi gizi pangan fungsional berbasis pangan lokal Karawang. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I got no time to lose. Johan dagu, ratatata uling senja. I don't even like to see you shine. It's your golden hour. Everything is pointless without you. Money don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. All I need
It's me. Hi, I'm the problem. It's me. Boy's a liar. You're not looking at me, boy. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. I don't even know I'm talking nonsense. I'm talking all around the clock. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the